saudara, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia dalam Sapa Jateng. Selama 30 menit ke depan, saya dengan narasumber saya akan bahas terkait dengan tema-tema yang pasti yang menjadi sorotan publik. Dan sorotan kita kali ini adalah terkait dengan politik identitas. Awas, politik identitas bikin was-was. Nah, apalagi saat ini adalah masuk tahun politik. Segala sesuatunya pastinya berbau-bau dengan politik. Dan kita langsung saja sapa narasumber kita kali ini, yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Amin. Apa kabar nih, Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi Pak ya, setelah ini jadwalnya padat sekali. Pak Amin, kita akan bahas terkait dengan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan terkait politik identitas. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan kriteria politik identitas itu yang seperti apa? Takutnya masyarakat tuh semuanya supaya tidak gebyah uyah. Semua kandidat apabila melakukan kegiatan seperti ini dianggap politik identitas. Nah, ini kan kita perlu ada ini sendiri, penegasan-penegasan segmen mana saja yang dimaksud dengan politik identitas itu, supaya politik identitas ini tidak dikaitkan dengan personal. Dengan orang mengarahkan personal, kalau si A, si B, si C ini seperti itu. Nah, maksud dari politik identitas sendiri ini seperti apa sih, yang bagaimana? Baik, makasih Mbak Lia, bahwa memang kalau kita bicara literasi ya, ini kan banyak betul pengertian-pengertian terkait politik identitas. Cuma memang di dalam rangka menyongsong ya pemilu 2024 ini, kemungkinan ini momen yang tepat juga karena nanti tinggal berapa bulan nih untuk kampanye. 28 November sampai 10 Februari ya kan. Nah, artinya jangan sampai nanti masyarakat bahwa apa-apa politik identitas kan kayak gitu. Artinya juga kita harus tahu betul bahwa apa sih sebetulnya politik identitas. Kalau kita bicara letter teori kan banyak betul nih. Saya juga nggak akan literasinya banyak ini ya Pak Amin. Tapi kan secara umum saja bahwa politik identitas itu adalah politik yang seorang misalkan mengajak apa di dalam politiknya itu menyertakan gitu. Menyertakan apa suku, agama, kemudian ras dan lain sebagainya yang itu sebetulnya di dalam muatan di muatan politik. Kalau identitas politik kan boleh, artinya itu bedanya identitas politik dengan politik identitas. Kalau identitas politik kan memang itu peserta kan punya identitas masing-masing. Dari saat ini sudah ditetapkan misalkan 18 partai politik, kemudian calon DPD, calon legislatif, kabupaten, provinsi dan lain sebagainya kan punya identitas masing-masing. Cuma yang memang di politik identitas menyertakan apa? Suku sara. Misalkan saya jelas, misalkan saya Jawa, kan nggak boleh dong harusnya di dalam menyertakan menghina salah satu misalkan. Misalkan orang mana kan gitu. Nah, itu yang memang kadang masyarakat harus juga mengetahui bahwa memang kenapa sih itu nggak boleh kan gitu. Alasannya kenapa politik identitas ini nggak boleh, karena itu kan kita tahu bahwa negara kita didirikan oleh founding father itu kan memang dari beragam suku. Bhinneka Tunggal Ika. Ya betul, beragam suku, agama, ras dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu nggak boleh? Karena kita banyak multi etnis, suku, agama dan lain-lain. Nah, ini yang takutnya kalau itu dipakai sebagai kendaraan politik, itu nanti upaya-upaya ada dampak yang lain. Ada polarisasi seperti Betul, itu. pertama mungkin polarisasi ke masyarakat, karena di jajaran satu RT saja itu kan nggak mungkin kita hanya satu suku tok, satu agama tok. Nah, itu sekarang kan, udah banyak. apalagi ada suami istri nanti beda pilihan kan, berantem kan kayak gitu-gitu. Nah, kenapa itu nggak boleh? Karena memang satu udah berdampak pada polarisasi di masyarakat. Kemudian juga berdampak pada keberagaman multi etnis di kita. Karena memang ya mau nggak mau Indonesia kan ditakdirkan memang. Iya, takutnya nanti justru selain polarisasi kotak-kotak ini juga kan menjadi kurang harmonis dalam lingkungan masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua barangkali stereotip nanti di masyarakat. Artinya mengkotak-kotakkan, oh, ini stereotipe, ini suku ini, suku ini.
Terus apalagi itu dipakai di dalam pola-pola kampanye. Yang ketiga mungkin bisa terjadi dampak nanti pada di masyarakat. Misalkan polarisasi yang pertama tadi, kemudian disintegrasi yang jauh lebih luas. Betul. Kalau kita bicara spektrum misalkan Jawa Tengah lah ya. Nah, kemudian bicara luar Jawa misalkan Kalimantan, Sulawesi, Papua, Aceh, kan akan berdampak luas ke sana. Makanya itu kenapa di dalam undang-undang terkait pemilu sendiri melarang untuk itu. Jelas itu. Misalkan saya petik di pasal 280 huruf C dan D itu jelas. Dilarang menggunakan sara ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itu jelas. Dalam muatan kampanye. Muatan ya, kampanye. Nah, konteks itu. Begitu juga saat ini mungkin di dalam konteks sosialisasi ya, partai politik pasca ditetapkan itu kan harusnya mengacu pada norma-norma, karena saat ini kan salah satu tugas ya partai politik juga terkait pendidikan politik masyarakat. Edukasi politik ke Nah, masyarakat ini ini. juga. Tapi masyarakat kan juga mungkin mereka tuh imajinasinya begitu politik identitas adalah ini melakukan ini, berarti dia politik identitas. Padahal kan tidak semua gebiah uyah seperti itu ya Pak ya. Nanti kita akan bahas selengkapnya terkait dengan sebenarnya definisi, kalau tadi sudah dijelaskan terkait dengan politik identitas seperti apa, literasinya banyak dan lain sebagainya. Bedanya politik identitas dengan identitas politik yang diizinkan identitas politik, tapi kalau politik identitas tidak boleh. Nah, nanti sanksinya apa? Mumpung ini belum masa kampanye, jadi kan masyarakat nanti juga bisa bantu saling mengawasi ya Pak Amin. Kita akan lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu Awas Politik Identitas Bikin Was-Was. Nah, kita akan simak selengkapnya bersama dengan Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Pak Amin. Kalau tadi sudah dijelaskan kurang lebih dengan, kalau literasi politik identitas memang banyak sekali, kurang lebih tadi sudah disampaikan dengan jelas bedanya politik identitas dengan identitas politik. Kemudian kira-kira ini mumpung belum kampanye ya Pak ya, jadi bagi tim ses ataupun masyarakat kan juga bisa saling, yang masyarakat bisa saling membantu mengawasi, kemudian untuk tim ses juga bisa hati-hati kalau bikin konten jangan sampai nyerempet. Karena sanksinya ini cukup tegas juga ya Pak Amin. Sanksinya apa nih yang jelasnya? Kalau kita bicara sanksi di pasal 521, kita bicara Undang-Undang 7 2017 terkait pemilihan umum, bahwa itu ada sanksi bagi kandidat, penyelenggara, terus kemudian peserta. Peserta ini kan banyak, partai politik dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian perseorangan, kemudian tim sukses dan lain sebagainya. Yang dengan sengaja, gitu. Yang dengan sengaja, kalau kita bicara pasal 280 itu kan menyampaikan ujaran kebencian, kemudian hoax, sara. Nah, itu kan ada pasal pidana maksimal 2 tahun, minimal pidana itu 2 tahun, dan juga ada sanksi denda 24 juta. Nah, ini cukup berat memang. Nah, di dalam itu makanya kenapa Undang-Undang 7 mengatur itu, agar peserta, tim pelaksana dan lain sebagainya itu menghindari hal-hal itu. Kalau kita kembali ya kepada norma dan aturan definisi dari kampanye, kan menyampaikan visi misi program, program dan citra diri. Nah, harusnya kan kalau ini secara umum loh ya, harusnya kan di dalam konteks kekinian kan sudah tidak lagi bicara hal-hal yang misalkan sara dan ujaran kebencian. Lebih baik kan bicara bagaimana program ke depan, bagaimana memakmurkan masyarakat. Tanda kutip kalau kampanye biasanya janji lah ya, yang dilontarkan kan ya. Artinya kan program-program yang real bisa dilaksanakan. Nah, harusnya kan sudah bicara gitu, karena udah era milenial, betul. Seperti itu.
Nah, di konteks ini ya, konteks regulasi. Berarti sanksinya sudah jelas ya. Tapi kan itu kalau tidak sengaja. Iya. Biasanya sengaja menjadi tidak sengaja itu loh, Nah, Pak. itu konteks dengan sengaja ini yang harus memang pembuktian, karena bagi hukum pemilu ya, terutama di penanganan pelanggaran pidana pemilu itu kan tidak serta-merta bahwa satu kasus itu dapat dikategorikan pidana pemilu, harus melalui kajian-kajian. Ada Gakumdu, sentra Gakumdu, penegakan hukum pemilu. Apakah memenuhi unsur atau tidak? Kan banyak hal. Nah, ini masyarakat juga harus tahu. Iya, masyarakat Banyak kan mungkin, kadang nggak ditindak tuh. Oh, nggak ditindak ini. Misalkan ngasih duit. Kayak gitu, politik uang. Tapi konteksnya apa dulu di politik uang? Kan kadang harus ada punya unsur-unsur yang memenuhi syarat formil dan material. Itu biasanya kalau masyarakat awam kan taunya ini sudah sudah dilaporkan, ya. kok nggak segera ditindak, kok nggak segera ini. Ternyata tuh ada ini tahapan-tahapannya. Ada syarat-syaratnya ada yang harus syarat-syaratnya. dipenuhi. Dia juga harus, karena di kita kan hanya 7 hari sejak diketahui dan dilaporkan. Berarti misalkan masyarakat lapor nih, Pak Amin, kita nemukan seperti ini, mereka udah membawakan video, foto, misalkan seperti itu. Terus 7 hari setelah itu. Tiba-tiba di akhir misalkan pas menjelang itu 7 harinya baru dilaporkan. Sejak kejadian, terus gimana? Nah, ini kan harus, karena norma positif, kita berlaku hukum positif di Indonesia kan. Misalkan kejadiannya sudah 7 hari yang lalu nih, udah 6 hari. Kejadiannya hari Senin misalkan. Oke, hari Senin otomatis kan itu 7 hari ke depan harus selesai. Nah, dilaporkan last minute. Nah, ini yang enggak Injury time. Ini yang kadang-kadang kami yang sebagai penegak hukum di pemilu itu kesulitan. Belum lagi syarat formil material, belum lagi saksinya yang nggak mau dipanggil. Ya takut lah Pak, biasanya kan gitu ya. Hal-hal seperti itu yang harus diketahui juga oleh masyarakat sebagai bagian dari sosialisasi kami kepada masyarakat. Berarti begitu tahu langsung. Iya. Bawaslu kan ada medsosnya juga lengkap ya, Betul. Pak Amin ya, ada dari Instagram ada, Facebook ada, iya. dari Twitter ada. Insya Allah lah memudahkan untuk saat ini, karena banyak juga media sosial di lain pelaporan langsung maupun tidak langsung. Nah, informasi awal pun kami itu kan punya desk. Ya, betul. Jadi misalkan desk pelaporan terkait dugaan pelanggaran masa kampanye. Kayak gitu-gitu loh. Saat ini juga kami membuka posko-posko aduan di seluruh Jawa Tengah, di Bawaslu kabupaten kota, terkait apa, misalkan daftar pemilih, kemudian masukan masyarakat terhadap calon daftar sementara legislatif, kan saat ini lagi dibuka. Iya. Tapi kebanyakan waktu KPU kemarin bilang, kebanyakan tuh malah mereka yang mengadukan secara personal. Ini. Iya. Ya, namanya dibukanya kan harusnya kan bukan masukan masyarakat. Betul. Nah, masyarakat kan personal. Nah, ini harus diadu juga gitu. Jadi Pak Amin, selain dari masyarakat ini misalkan mengadukan ada tanda kutip ada politik identitas seperti itu, tapi dari pihak Bawaslu sendiri juga gercep kan, maksudnya ada tim sendiri yang sudah memantau ini seperti ini harus dilakukan penindakan seperti itu, atau harus menunggu masyarakat nggak juga kan? Enggak, Pak Amin, ya? karena gini kan ada 2 cara, kita lewat pengawasan aktif dan juga lewat pelaporan. Nah, kalau saat misalkan nanti kampanye tiba-tiba di satu titik nih pertemuan terbatas tatap muka atau apa, kok kampanyenya itu kan kita ada direkam, direkod oleh pengawas kami lah. Kalau bicara yang lain menjelek-jelekan salah satu orang, kemudian suara hukum bisa dijadikan bukti kan gitu. Ada 2 pintu sebetulnya. Ada 2 pintu. Nanti kita akan bahas lagi nih Pak Amin usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sapa Jateng dengan tema kita, awas politik identitas bikin was-was. Nah, tadi sudah disampaikan oleh narasumber kami, Pak Amin,
literasi terkait dengan politik identitas, kemudian sanksi, dan yang terakhir nih yang kita kupas, masyarakat yang masih penasaran, pengawasan baik dari Bawaslu maupun dari masyarakat. Bisa didetailkan nih Pak Amin? Oh, baik, jadi memang ada saat ini ya di dalam kampanye nanti ya, menjelang kampanye 2024 ini memang ada tugas ya dari setiap tahapan itu pengawas pemilu. Mulai berjenjang dari Bawaslu RI sampai dengan nanti pengawas TPS. Iya, betul. Nah, tugasnya ketika nanti di dalam masa kampanye itu adalah mengawasi setiap tahapan, apalagi di kampanye. Nah, untuk itu di dalam konteks ini tugas dan wewenang kami mengawasi seluruh peserta pemilu. Nah, cuma kan memang itu kewalahan nggak Pak ngawasin segitu banyak? Ya mau nggak mau memang menjadi tugas wewenang. Tapi kan di situ ada syarat-syarat ya, bahwa kampanye itu kan ada aturan. Betul. Ada aturan yang di dalam PKPU 15 2013 itu jelas bahwa nanti itu ada metode, ada caranya gitu. Caranya apa saja, misalkan pertemuan terbatas. Nah itu pertemuan terbatas juga punya syarat, diikuti oleh berapa orang. Nah itu diatur. Detail itu berarti ya Pak Amin. Terus kemudian siapa timnya, siapa saja pesertanya, kemudian alat peraga yang digunakan dan bahan kampanyenya apa saja. Nah kemudian dari sana ada aturan lagi bahwa memang harus melaporkan, namanya surat STTP. Surat pemberitahuan kepada kepolisian secara berjenjang tentunya, kalau itu tingkat nasional misalkan di Polri, Polda, Polres, Polsek. Nah, harus ada surat itu dulu baru melakukan kampanye. Makanya kenapa di dalam nanti kampanye itu dibentuk di namanya tim sukses. Nah, itulah ada manajemen sebetulnya. Kalau kita bicara detail pun harus detail. Tim sukses karena kalau masyarakat taunya ya pokoknya kalau ini mendukung ini berarti tim suksesnya ini. Nggak bisa gitu, juga kan? karena nanti tim sukses itu pelaksana, penyelenggara, event organizer, organisasi yang mendukung itu didaftarkan ke KPU. Lengkap. Iya, jadi misalkan 500 orang, ya udah didaftarkan namanya, itu didaftarkan. Nah, kemudian apakah boleh yang nggak didaftarkan itu ikut? Boleh? Ya nggak boleh, karena nggak terdaftar. Nah dia ketika kampanye nanti kena jerat kan gitu. Nah misalkan kan ada nanti semua, misalkan pejabat-pejabat lah yang saat ini itu kan nanti didaftarkan juga sebagai tim pelaksana kampanye atau juru bicara kampanye. Didaftarkan, kemudian mendapatkan izin dari kepolisian, baru melaksanakan. Itu pun nanti tempatnya di mana, misalkan ada larangan-larangan di dalam kampanye yang nggak boleh, misalkan di rumah ibadah, pendidikan yang kemarin putusan MK itu kan kampus masih dianulah, masih proses pembahasan. Nah kemudian nggak boleh juga larangan-larangan kampanye, misalkan mempersoalkan negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, undang-undang, banyak yang sudah aturan. paten nggak boleh Nggak boleh itu, ya? karena itu undang-undang kan gitu. Bener. Nah kemudian dari sana baru dilakukan pengawasan. Nah dalam konteks ini yang ingin saya sampaikan kan tadi, misalkan kalau mengacu pada norma regulasi, artinya kan bagaimana menawarkan visi untuk kampanye. Betul, Visi misi, program, kemudian citra diri. Nah itu di kontennya itulah yang kami awasi. Nah itu dia. Jadi gini Pak Amin, kalau yang terkait dengan politik identitas ini kan masyarakat taunya meskipun semuanya ini ya beribadah masing-masing nih, semua kandidat baik caleg maupun apa itu semua beribadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Cuma waktu masa-masa seperti ini sepertinya ibadah mereka tuh kayak dijadikan konten tanda kutip. Kadang ada yang tidak sengaja memvideo kemudian diviralkan. Itu seperti itu kan sebenarnya harusnya dihindari nanti waktu kampanye ini ya. Ya kalau kita kan sangat menghormati ya, di negara kita sangat menghormati orang yang beribadah. Ya monggo gitu loh kan. Karena ibadah kan urusannya dengan tapi yang vertikal ya kan. Jangan jadikan konten gitu ya. Ibadahnya kalau jadikan konten kemudian masyarakat image-nya mereka ini ternyata politik identitas karena baru ketahuan sekarang, sebelum-sebelumnya enggak mungkin seperti itu. Padahal kan memang harusnya kalau ibadah nggak usah dibikin konten atau bagaimana kalau menurut Pak Amin?
Jadi ini tim sesnya ini mumpung belum kampanye Pak Amin. Kalau tadi kan sanksinya lumayan 2 tahun. Ya, artinya gini ya, itu dari masing-masing lah. Artinya siapapun nanti, baik calon presiden, calon legislatif, ya monggo, karena kan sudah ada aturan. Betul. Itu saja yang dipatuhi kan enak. Artinya kita mengikuti aturan yang ada, bahwa ini loh yang boleh, ini yang enggak. Kan undang-undang itu kan mengatur kan bagaimana jalannya satu proses pemilu ini, diatur di dalam undang-undang. Sudah detail pula Ada ya. larangan, ada sanksi dan lain sebagainya, apa yang diperbolehkan. Nah, di konteks ini Bawaslu ingin mengatakan bahwa kami berupaya untuk membuat konten-konten kreatif itu terkait dengan bagaimana memberikan warning lah kepada masyarakat. Nah, himbauan kami kepada masyarakat sebagai closing statement ya, bahwa kami mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah khususnya di dalam nanti menghadapi kampanye pemilu, ikut juga dalam berpartisipasi di dalam pengawasan. Betul. Menjadi tugas dari masyarakat juga untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan dan juga melaporkan kalau ada dugaan pelanggaran pemilu. Oke, supaya nanti pemilu ini menghasilkan pemilu yang damai, sesuai dengan harapan kita semua gitu. Matur suwun Pak Amin atas waktunya. Semoga perbincangan kita kali ini bisa menjadi inspirasi buat masyarakat yang ada di sana. Jadi masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang benar. Betul. Bahwa ada beda antara politik identitas dan identitas politik. Dan kita semua wajib untuk membantu mengawasi jalannya pemilu ini nanti ya Pak Amin. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Amin. Saya Farida Malia, terima kasih saudara. Berjumpa lagi dengan Sapa Jateng dalam episode-episode berikutnya. Kompas TV, independen, terpercaya.